Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Maret 2026, hari Rabu, yang dimana ini adalah hari penting karena nanti malam kita akan mendapatkan data CPI di Amerika nanti malam. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Untuk nanti malam live-nya pada saat CPI itu kalau nggak di Zoom ya, melalui program LTM-nya atau nggak di Discord. Jadi tunggu aja nanti malam, bisanya nanti di mana ya, antara di Zoom atau di Discord live-nya nanti pada saat CPI. Oke? Nah, nanti malam itu data CPI-nya adalah data CPI di bulan Februari ya. Februari di sini adalah sekali lagi pada saat government partial shutdown kemarin. Dan kalau di sini diperkirakan data CPI-nya adalah turun dari core inflasi month of month-nya 0,3 menjadi 0,2, konsensus dan juga forecast-nya. Kemudian yang inflasi inti itu flat 2,5, kemudian headline inflasi month of month 0,2, 0,3. Sedangkan inflasi year on year-nya yang headline itu stabil di 2,4. Jadi nanti malam diperkirakan di sini semuanya dari data inflasi inti dan juga inflasi biasa, mau itu yang bulanan ataupun yang tahun, itu diperkirakan akan turun sedikit, terutama untuk yang bulanan, dan untuk yang tahunan diperkirakan akan flat. Jadi nanti malam jika kita mendapatkan data yang beneran bisa memberikan kejutan, entah nanti ini hasilnya merah atau nanti malam mendapatkan hasilnya hijau, maka otomatis itu akan menggerakkan ekspektasi dari market, yang dimana sekali lagi untuk ekspektasi market sekarang untuk masalah price in potong suku bunga oleh The Fed itu akan dimulai paling tidak akan terjadi di bulan September katanya ya, karena dampak dari perang tersebut katanya adalah September baru akan ada potong suku bunga lagi ya. Di sini Septembernya adalah dari 25 basis poin ya, dari 3,5 sampai 3,75, ini ke 32,5 ke 3,5. Jadi kalau dilihat selama nanti di bulan Februari, kemudian Maret dan sebagainya, di sini jika memang data inflasinya itu flat atau bahkan justru naik ya, ingat sekarang data inflasi yang year on year headline itu kan 2,4 ya. Jadi kalau misalnya nanti ini tiba-tiba naik ya, tiba-tiba itu naik menjadi 2,5 atau enggak 2,6 misalnya, maka itu akan menjadi problem yang cukup serius ya, karena berarti sesuai akan ekspektasi The Fed yang tidak akan ada pemotongan suku bunga sampai di akhir kuartal 2. Karena sekali lagi dampak dari inflasi dari minyak yang naik kemarin sampai 100 gitu kan, dan harga sekarang minyak itu masih stabil di 80-an ya, di atas $80 per barel. Jadi saya rasa itu masih akan menjadi kunci apakah data inflasinya akan cenderung stabil turun atau justru stabil akan naik gitu kan ya. Jadi kalau dilihat data inflasi di sini terakhir itu kan 2,4, itu bisa dibilang data inflasi yang rendah seperti tahun 2025 bulan Juni atau enggak bulan Mei kemarin ya, tahun 2025. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ini kan ya, jadi kan keduanya ini kan mau yang headline dan juga yang inti inflasinya itu diperkirakan akan flat ya, sama-sama 0,3 0,2 ya, intinya ini mau yang tahunan yang bulanan diperkirakan akan flat. Tapi jika nanti malam beneran ini tiba-tiba naik semua ya kan, ini hijau semua di atas konsensus dan juga di atas forecast semua, data inflasinya meninggi ataupun lebih tinggi dan tiba-tiba loncat, terutama yang headline dari year on year di sini 2,4 menjadi anggaplah 2,7 atau enggak 2,6 gitu kan, 2,5, maka beneran ini akan menguatkan dolar karena ekspektasi tidak akan ada pemotongan suku bunga sampai kuartal 2 itu akan menjadi kenyataan, dan otomatis gold yang korelasinya adalah negatif untuk dolar berarti akan mengalami penurunan. Oke. Jadi nanti malam di sini akan menjadi kunci ya, karena sekali lagi kok antara forecast dan juga konsensus di sini keduanya flat. Jadi beneran akan ada kejutan nanti malam jika semisalnya entah ini datanya akan keluar merah atau keluar hijau semua. Tapi karena dilihat bulan Februari itu adalah partial shutdown ya,
partial shutdown itu seharusnya data inflasinya itu tidak terganggu sih. Jadi kalau kemarin partial shutdown-nya kan yang dilihat itu adalah tenaga kerjanya ya. Kalian bisa lihat sendiri pada saat NFP di bukan bulan lalu sih. Minggu lalu data NFP-nya itu kan sampai minus 92.000 ya kan, itu nggak ngotak sih gininya. Dropnya jauh sekali ya kan, sampai minus 92.000 itu gila sih sebenarnya ya. Nah, kalau sebenarnya dari data inflasi, menurut saya sih ini data inflasi seharusnya tidak terganggu. Cuman kalau semisalnya dengan data partial shutdown Februari kemarin bisa membuat data ini inflasi nanti malam itu justru naik, wow, itu akan menjadi luar biasa sih. Efeknya bakal menjadi luar biasa. Oke. Untuk hari ini bagaimana? Well, di sini sekarang marketnya itu ya, lebih tepatnya kemarin malam, marketnya tap beneran harga pas yang sudah saya buat di sini di 5238. Itu adalah resisten H4, beneran kena di sana. Ya, kalian bisa lihat nih pas 5238 kemudian marketnya drop sampai 5160. Jadi 5238 drop sampai 5160, ini dropnya lumayan gila ya. Ini 700 pip dalam kurun waktu, kita lihat dulu ya. Dalam kurun waktu hanya 3 jam. 4 ya. Di sini kan jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Hanya 4 jam marketnya turun 700 pip. Jadi emang gila sih kemarin marketnya pada saat sesi New York gitu. Nah, sekarang bagaimana? Oke, sekarang kita breakdown lagi ya, karena ini marketnya ada sedikit update yang dimana ini akan menjadi hal yang krusial sebenarnya. Oke, dari segi daily ya. Daily di sini kalau dilihat secara sekilas kita membentuk pola seperti yang namanya, kalian tahu lah, di sini bisa seperti pola Quasimodo ataupun pola QM ataupun pola bearish, apalah nggak tahu lah saya namanya, saya lupa ya, karena sekali lagi ada yang berpandangan ini adalah high dan low ya. Otomatis di sini kalian ngelihatnya adalah seperti kayak begini. Ya, marketnya sekarang bergerak begini. Kalian tahu lah ini adanya seperti Quasimodo ya, di mana dia ngebuat high tapi di sini dia ngebuat low. Jadi di sini idealnya adalah untuk bisa ngambil posisi sell di sini ya, posisi sell di sini. Yang dimana diekspektasikan adalah marketnya akan lanjut turun ke bawah. Nah, jika semisalnya marketnya memang mengejar ekspektasi seperti itu, di sini juga marketnya secara kebetulan juga sudah meretest dari yang namanya inverse bullish fair value gap-nya di sini. Oke, dan sekaligus juga retest dari bearish fair value gap-nya di sini. Ya. Dan di mana di sini juga marketnya meretest dari yang namanya BPR. Jadi bayangin 3 area ya. BPR di sini ya. Ada IFVG, ada FVG dan juga BPR. Jadi ketiganya ini dites dalam satu waktu kemarin. Dan di tesnya ini pun mengambil sebesar, bentar ya, kalau diukur ya, dari sini sampai sini itu kan kita cek 1% ya, pas banget 1%. Dan kalau kita ukur juga dengan kedalaman kemarin retestnya adalah sampai 63% ya. Jadi anggaplah kalau ini naiknya 100%, berarti ini semalam itu retestnya sampai 63%. Jadi kalau ibaratnya kayak Fibonacci, berarti itu sudah melewati 61,8 ya. Nah, dengan retestnya ini sudah sampai 60% lebih dan tidak ada body candle close yang ada di dalam, mau itu IVG, mau itu fair value gap dan juga BPR, tidak adanya body candle close di dalam di sana, berarti ini mengindikasikan marketnya akan ada kemungkinan untuk lanjut turun. Jika semisalnya sekali lagi marketnya memilih untuk membuat yang namanya tadi yang saya katakan di awal, yaitu pola Quasimodo, dan di mana Quasimodo di sini juga ada BPR dan sebagainya di sini yang bisa kalian lihat sendiri, yang dimana ekspektasinya adalah market akan melanjutkan penurunan ke bawah. Ya, penurunan ke bawah sampai mana? Karena kalau dilihat penurunan ke bawah sampai mana, berarti penurunan ke bawah adalah minimal marketnya itu akan bisa retest dari 5083. Sekali lagi, 5083 ini sudah dites berulang kali, sudah dites sebanyak 5 candle. Oke, ini sudah dites sebanyak 5 candle. Jadi ini akan menjadi concern yang sangat luar biasa penting, karena kedepannya ini akan menjadi titik nadir ataupun titik kunci dari segi daily. Jika ini sampai break ya, maka ini otomatis marketnya akan menjemput area 4.900 sampai 4.800an ke bawah.
Nah, jika semisalnya dengan data inflasi nanti malam kita mendapatkan harga reject juga di sini, berarti nanti malam kita wajib yang namanya ada kenaikan dari data inflasi. Mau itu yang headline ataupun yang inflasi inti. Berarti nanti malam jika semisalnya memang marketnya memilih untuk menurunkan harga emas, berarti dari data inflasi wajib ada keluar datanya adalah hijau. Berarti seharusnya jika sekali lagi ya, jika semisalnya memang marketnya memilih untuk lanjut turun dengan didukung oleh data CPI nanti malam, kalau bisa sih keluarnya adalah hijau semua. Kalau keluarnya hijau semua, menurut saya ini marketnya akan kembali lagi menjemput area daily supportnya sampai 5083. Ya. Tapi kalau misalnya hari ini sampai tutup di bawah 5083, bisa aja ya. Karena kalau dilihat dari market buka sekarang 5190, turun sampai 1000 pip tutup di bawah 5083 bisa. Ini bisa terjadi jika terkena dua combo maut. Ya, combo maut pertama adalah data inflasi tadi, yaitu wajib hijau semua, dan ditambah adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang dimana kemarin Trump bilang itu kan perangnya sudah mau selesai. Kemudian dari segi negara Arab, ya Saudi Arabia dan juga Uni Emirat Arab dan kawan-kawannya bahkan G7 gitu kan berusaha untuk mengeluarkan cadangan minyaknya untuk mengatasi ibaratnya krisis minyak akibat dari tertutupnya Selat Hormuz kemarin. Nah, itu yang ngebuat harga minyak sempat drop ekstrim ya kan, dari 120 sampai ke 80 sekarang. Nah, kalau semisalnya combo mautnya ini apa nih yang terjadi ya, yang dimana data inflasinya adalah naik, hasilnya hijau, dan ditambah dengan berita yang dimana negara G7 memerlukan waktu yang cukup lama untuk misalnya untuk mengeluarkan cadangan minyak atau nggak OPEC dan sebagainya, perlu ada kajian khusus lagi atau nggak perlu ada sesuatu hal yang semisalnya membuat harga minyak itu diekspektasikan akan naik lagi. Maka otomatis investor atau nggak para hedge fund bakal pindah lagi ya dari yang sebelumnya ngebuang minyak akan ngebeli minyak lagi. Ketika ngebeli minyak lagi, goldnya pas otomatis akan dibuang lagi dan penurunan 1000 pip ini akan masuk akal. Ya, sekali lagi kalau misalnya itu terjadi, jadi combo mautnya itu 2 ya. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, menurut saya sih ini agak berat. Kalau misalnya hari ini langsung tutup jebret ke bawah sampai di bawah 5083 gitu kan ya. Tapi anything can happen, nanti malam kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya memang itu yang terjadi, well, ya kita lihat aja lah. Apalagi nanti malam kita juga ada data crude oil inventories di Amerika. Entah di sini akan menjadi dampak juga untuk harga minyak dan otomatis dampak juga ke gold. Nggak tahu deh ya. Jadi hati-hati nanti malam di sini karena sekali lagi marketnya sudah meretest 3 area penting di sini ya. Jadi harapan saya adalah kalau kalian ada yang ngide untuk cari sell ya, untuk mencari swing semisalnya, kalau kalian ngide untuk cari swing sell di sini, oke, hajar langsung swing sell kisaran 5200. Jujur saya ada posisi swing sell di 5225. Saya pribadi ya. Saya ada swing sell di 5228 di sini dengan stop lossnya saya memang ekstrim, yaitu di atas area supply-nya sendiri. Yaitu di harga 5435, memang ini jauh banget ya kan 2000 pip. Tapi target saya ini adalah swing. Dengan saya PD-nya adalah kuartal kedua harga wajib turun lagi sampai ke 4400. Atau enggak sampai kisaran 4000 dan 3900-an. Memang kalau secara risk reward ratio ini memang 2000 pip ini gede ya. 2000 pip ini gede, cuman sekali lagi kalau kalian nggak kuat lotnya jangan. Ya, secara risk reward ratio ingat ini swingnya bisa panjang banget, bisa sampai Juni ataupun Juli atau enggak mungkin sampai Agustus kayaknya ya. Jadi ini tergantung. Saya pribadi ini saya pasang, saya taruh SL 5435, saya lupakan. Ini akan saya lihat lagi ya kalau misalnya Juli atau nggak Agustus, jika misalnya memang beneran ini turun ya saya sih ya oke lah ya kan, dengan modal berapa SL, anggaplah SL-nya ini 2000 pip ke atas itu 20 juta atau enggak let's say 15 juta gitu kan ya. Kemudian dropnya bisa sampai anggaplah maksimum ya, anggaplah maksimum di sini harga balik lagi ke 3000 atau sampai 4000 lah ya, sampai 4000. Ini kan berarti sampai berapa tuh ya? Ini hampir 1/6 ya. Hampir 1/6. Ini dari yang cuma 2000 pip ya kan dropnya SL-nya ini
TP-nya kalau beneran balik ke 4000 ya. Ini TP-nya bisa sampai 12 berapa tuh, saya sampai bingung nih. 1 2 3 ya, 12.000 pip. Ya, 12.000 pip. Ini ya nggak tahu lah ini berapa TP-nya ya. Tapi ingat ini SL-nya gede loh ya. Tapi kalau kalian ngide, ingat ini harganya masih 5.200 dan ini harganya masih belum ada berita dari data CPI. Ini saya hanya based on ya udah ini ngelihat BPR dan sebagainya gitu kan ya. Dan juga kemarin ada candle nggak punya ekor, saya langsung hajar ambil untuk sell di sana dengan sekali lagi risk yang terukur. Kalau kalian tidak siap dengan risk yang terukur, sebaiknya jangan. Sekali lagi ya, setiap orang punya modal dan punya selera dan juga profil risikonya itu setiap orang beda-beda. Kalau kalian tidak kuat, jangan. Oke, kalau kalian suka scalping intraday nggak masalah, sama-sama intinya adalah kita trading itu adalah sekali lagi berbisnis. Tujuan dari bisnis adalah kalau bisa hasilkan profit, ya kan? Itu. Jadi diukur setiap resikonya seperti apa. Kalau memang tidak kuat ya jangan. Kalau kalian kuat dan ya let's say pengen mencoba tapi kalian kuat gitu kan, pede, ya silakan. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Oke. Kalau kalian suka scalping ya scalping aja, atau enggak kayak biasanya analisa harian, kalian intraday tipis-tipis juga nggak masalah. Oke. Jadi seperti itu, ini marketnya sudah tes semuanya. Kalau dilihat dari segi daily, ini hampir ngebuat engulfing, untungnya nggak jadi, ya kan. Kemudian dari segi indikator, stokastik flat di 50, RSI juga flat di 56, tidak menunjukkan gejala apapun. Oke, sekarang dari segi H4. Ini saya hapus lagi, H4. Dari segi H4 kemarin ya marketnya juga sudah retest ini ya kan 5238. Dan kalau kita lihat di sini ada satu hal yang menarik sebenarnya ya. Pada saat marketnya ini membuat sideways kemarin ya. Jika kalian ingat analisa saya terakhir kalau nggak salah adalah di Kamis tanggal 5 ya, kalau nggak salah ya. Kamis tanggal 5 atau pada saat NFP nih hari Jumat. Saya lupa deh ya, antara Kamis minggu lalu atau Jumat kemarin. Yang dimana kalau nggak salah ya saya kan buatnya adalah ini kan drop ya. Oh sorry, sebelum saya lanjut ya ke H4, ingat daily ini masih dalam kondisi bullish dengan kondisi adalah kalau ada body candle close di bawah ini baru ada change of character. Ya, jadi kalian ngelihatnya ini sebagai bullish ya boleh ya kan. Karena sekali lagi kalau kalian ngelihatnya ini bullish berarti ini harga tidak boleh break. Tapi kalau kalian ngelihatnya ini bearish berarti kalian ngelihat secara internalnya. Internalnya memang ini sudah change of character di sini. Ya, jadi seperti itu. Ingat itu strukturnya seperti itu. Kita balik lagi ke H4 ya. H4 ya tadi kalau nggak salah antara Kamis atau hari Jumat ini kan marketnya drop ya kan. Drop, kemudian marketnya kan ngebuat sideways nih. Nah, di sini saya pribadi kan analisanya adalah ketika dia drop ya, ketika market itu drop dan kemudian sideways, saya pengennya adalah pada saat NFP itu, kalau nggak salah ya analisanya itu pada saat NFP-nya itu naik, nge-sweep yang namanya ke atas ya, nge-sweep untuk stop loss sell-nya, membuat fake out, kemudian baru dia lanjut drop ke bawah kencang seperti ini. Nah, sekarang apakah skenario-nya ini in play sekarang? Kalau dilihat memang ini belum kelihatan ya, hanya baru sebatas dia drop ya, kemudian dia kan ini sideways ya, sideways, kemudian dia bergerak naik dan berhenti. Nah, naik dan berhentinya di sini itu belum yang saya pengen sebenarnya ya. Jadi kalau memang ini marketnya memilih untuk lanjut turun, ya berarti skenarionya akan sama seperti analisa di hari Kamis tengah hari Jumat ya. Yang dimana sama kayak tadi, drop, sideways, fake out, drop ke bawah lagi. Ya, jadi jarang banget itu ada kejadian yang dimana kalau marketnya drop kencang kemudian sideways, dia balik muter itu jarang banget. Bukannya nggak ada, tapi jarang. Ya, kebiasaannya itu justru adalah ketika dia drop ya, ketika market itu antara drop atau rally, kemudian dia sideways, yang paling sering kan kita ngelihat adalah drop base drop, ya kan? Ini paling sering banget lah. Contohnya kayak kejadian kemarin ya kan. Ini rally, base, rally. Nah, kan simple ya kan, kita ngelihatnya simple banget. Kalau kejadian yang namanya marketnya itu drop, sideways, kemudian dia muter balik kencang ke atas gitu kan ya, itu jarang banget. Biasanya sih ada news. Yang terjadi juga yang kedua adalah biasanya drop, sideways atau nggak rally, sideways, fake out ya, baru dia akan kembali ke arah sebenarnya.
Nah, apakah ini bakal terjadi sekarang dengan kondisi sekarang? Ini masih belum kelihatan. Ya, ini masih belum kelihatan secara sempurna. Oke. Nah, sekarang untuk masalah H4 bagaimana? Ya, kalau dilihat H4 strukturnya tetap kita biasnya adalah bearish secara market structure garis besarnya. Ingat, ini kita masih dalam satu lingkup area ini loh, ya. Nih, kita masih berada dalam satu lingkup area satu candle H4 segede gambreng di sini ya. Tuh dari 5263 sampai 5016. Apapun yang kalian lihat di sini, saya masih prefer ngeliatnya adalah H4 bearish. Dengan kondisi ini juga marketnya low, lower high dan lower low. Adapun penurunan nanti di bawah ini akan menciptakan yang namanya breakout structure. Ini tetap masih sama ya, analisa H4 tidak berubah. Soalnya ini marketnya masih gini-gini aja ya. Capek saya ngeliat ini marketnya berhari-hari. Jadi bayangin ya, kalian ngeliat ini H4 ya, start dari sini ya sampai sekarang ini sudah 7 hari ya, 7 hari 11 jam. Apa nggak gila itu marketnya ya, 7 hari bolak-balik nggak jelas ya kan. Kalau kemarin ini kan gini ya, sideways-nya kan tidak terlalu panjang ya, dari sini sampai sini. Ketika dia meledak kan di sini, ini kan cuma 4 hari ya, 4 hari 12 jam kemudian marketnya terbang. Nah di sini marketnya ini sudah 7 hari ya, 7 hari 11 jam marketnya nggak tembus-tembus ke bawah. Ini saya juga heran nih. Panjang banget nih sideways-nya, buset ya. Panjang banget sideways-nya. Kalau kita lihat historinya lagi, ini nggak ada sih ya. Ini kalau dilihat histori sideways-nya, ini cuman 6 hari ya. Ini hampir lama sih ya, ini 6 hari nih. Ini pas di 7 harinya, di penghujung 7 hari, marketnya terbang. Nah ini hampir sama dia. Nih tuh 6 hari. Kemudian mana lagi ya, sideways-nya yang panjang ketika dia rally, kayaknya ini sih. Ini juga cukup panjang sih ya. Nah ini juga 7 hari nih ya. Ketika dia rally kencang ya kan, sideways dikit, ini 7 hari, seminggu juga nih ya, sama seminggu dia rally-nya. Sideways-nya seminggu. Gila sih. Ya itu aja sih ya yang bisa kelihatan sebenarnya. Oke. Dari segi H4 itu ya, ingat ini kita masih dalam kondisi bearish dengan ada body candle close di bawah. Di sini akan tercipta yang namanya breakout structure. Dengan target sampai mana? Well, kita masih ada yang namanya liquidity trend line di sini ya. Ini masih menjadi santapan yang lezat. Di sini juga ada satu area demand-nya, walaupun di sini demand kayaknya nggak bakal terlalu dingehin. Dan di sini juga ada trend line lagi di sini. Oke. Nimpuk semua nih ya. Secara H4 support resistance sekarang masih sama kayak kemarin. Ini adalah H4. Kemudian H4 low-nya kita pakai berapa ya? Kalau saya pakai di sini agak kejauhan sih. Kalau kita pakai ini resisten kan 5238 ya. Kalau saya pakai supportnya yang jauh kan seharusnya di sini, cuma ini kan terlalu jauh sekali ya. Kita pakai yang terdekat aja lah. Coba kita cek di sini. 5190 ini sih nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau kita cek pakai line chart sama sih ya. Ini sempat ada ketidakkeseimbangan nih dengan harga di sini. Jadi saya rasa ini ya 5190,5 ini bisa menjadi trigger untuk di resistance become support di time frame H4. Nah, dengan kondisi adalah jangan sampai kekecoh ya. Kita menggunakan histori kejadian kayak di tanggal berapa ini? Tanggal 5 Maret kemarin ya. Kita perlu ada 2 candle H4 berarti supaya kita tidak terkecoh. Ya, wah ini sebenarnya sih ada menarik di sini ya. Ini menarik nih. Nih sampai sini nih. Ini enak banget nih. Ini stopnya banyak banget ya. Ini reject. Wah ini santapannya enak banget nih. Ya, walaupun di sini kita ada satu kecil fair value gap-nya. Tapi menurut saya sih ini tidak akan terlalu di respect nih, kemungkinan bakal tembusnya cukup dalam sih. Ya, kita lihat jalan nanti ya. Oke, kita perlu ada 2 H4 kalau misalnya marketnya memang memilih untuk lanjut di bawah 5190 supaya ini ya, untuk secara presisinya memang 5190,5. Kalau saya pakai areanya ya saya pakainya ini aja sih ya. Nah, di sini berarti. Nah, untuk areanya segini ya. Saya pribadi makainya itu dari high tertingginya yang di sini, yang candle hijaunya dan penutupan candle hijau di sini. Maka didapatlah area yang sebesar ini. Tapi kalau kalian mau menunggu supaya
H4-nya valid 2 candle di bawah 5190 ya silahkan juga nggak masalah. Kalau dilihat secara H4 internalnya agak sulit sih ya. Kalau kita sekarang bicarakan internal ya, high, low, high, oke. Secara internalnya itu H4 sekarang kita bullish nih. Ya. Ingat ya, secara majornya kita masih ini adalah swing high dan swing ini swing high dan swing low ya. Makanya kenapa saya buat boss di sini. Tetapi dari segi internalnya sekarang adalah kita melihat ini adalah high ya. Kemudian ini adalah low, ini adalah high. Oke. Jadi ini merupakan inducementnya yang otomatis akan berubah menjadi change of character. Nah ini berarti bukan combo maut sih ya. Ini berarti ada 2 area yang mepet dari 5014 dan juga di 4996. Jadi ini akan menjadi liquidity pressure ataupun akan menjadi target liquidity yang dimana ini tekanannya akan menjadi tekanan yang sangat ekstrim sih ya. Kenapa? Karena jarak dari change of character internalnya dan juga breakout structure ini mepet sekali. Ya, makanya saya katakan ini sebagai liquidity pressure. Ini pendek banget soalnya nih ya, cuma 172 pip. Jadi kalau marketnya tembus di bawah 5014 secara H4, otomatis H4 akan berubah menjadi bearish secara internalnya. Dan secara eksternalnya jika dia langsung tembus di bawah ini akan terjadi breakout structure. Ini dalam satu waktu ini bisa langsung bergerak satu irama nih, satu waktu jebret ke bawah. Itu bisa gila sih. Ya. Jadi sekarang ini change of karakternya karena di sini secara H4 marketnya sudah breakout structure di sini. Internal ya. Di sini bosnya. Oke. Karena H4 ini adalah bullish, kalau kalian ide mau cari buy sekarang gimana ya? Kalau bisa sih sekarang di sini ini dibabat dulu ya. Ini dibabat dulu dan kalau kita ukur pakai Fibo dari sini sampailah di sini, ini Fibonya dibabat, liquidity-nya dibabat ya kan. Kemudian dia itu kena 38,2-nya, kena 50% dengan 61,8 pas di 5100, kemudian dia mental naik mungkin ya bisa juga ya. Jadi untuk Fibo H4 bisa seperti ini, atau kalian mau pakai pada saat market itu meledak. Memang sih secara textbook kan kita untuk narik Fibo kan dari swing low ke swing high ya kan, kalau yang bullish. Memang ini swingnya kan seperti ini, cuman kalau kalian mau pakainya itu dari pada saat market meledak ya kan, di sini marketnya meledak nih. Nah ini juga bisa, karena pas juga nih 50%-nya itu mepet dengan 38,2 ya kan nih. Nah ini numpuknya begini ya. Ini 50% sama juga 61,8, di sini 50%, di sini 38,2. Jadi antara kalian tarik di sini ya dan juga tarik di sini itu level-levelnya juga masuk. Level-levelnya juga masuk untuk kisaran harga 5150-an. Ya, 5150-an itu marketnya bagus untuk bisa entry kalau misalnya kalian berpandangan untuk mau cari ambil posisi buy aja. Oke, kalau mau cari posisi sell, jujur ini belum ada tanda-tandanya. Memang sih ini marketnya ini reject dari 5238 ya kan. Untuk sekarang sih karena internalnya adalah bullish, rada berat kalau mau cari posisi sell, itu aja sih ya. Indikatornya kalau kita lihat H4 stokastik diam di zona overbought, sedangkan secara RSI dia di 54. Sama seperti pada saat kemarin berarti di sini ya, yang dimana RSI-nya itu masih diam di 50-an, tapi secara stokastik dia itu sudah diem di atas zona overbought. Nah, kita perlu tahu bahwa market di sini apakah akan menjadi kenaikan ekstrim atau enggak. Kalau semisalnya ini kan secara H4 kan secara time frame H4 dan waktu sekarang saya record ini kan jam 10.14 ya kan. Ini kan H4-nya masih dalam kondisi overbought dan ada di angka 88 dan 86. Dan ini kalau dilihat secara persilangannya ini agak bersilang ke bawah gitu kan ya. Jadi kalau selama beberapa jam ke depan ya kan, stokastiknya ini masih bisa flat di dalam zona overbought. Walaupun ini marketnya turun nanti gitu kan. Dan mungkin aja marketnya akan bisa mengulang kejadian di sini.
Dia ini sempat ada turun lagi sekali ya kan, tapi secara stokastiknya dia masih flat ya. Ini kemungkinan masih bisa terbang lagi. Itu ya. Jadi kalau ada yang ide untuk cari buy bagaimana? Kalau ada H4 breakout di atas ini ya, breakout di atas 5238, kalian ide untuk cari buy bisa. Tapi di sini ada fair value gap terakhir dari segi time frame H4-nya. Ya, jadi mungkin aja ini dia bakal break, kemudian nanti dia retest, nanti kalian bisa cari buy. Ya, berarti kalau nanti kena buy ke atas berarti ya mau nggak mau berarti saya pribadi swingnya bakal kena SL, tapi ya udahlah ya, saya nggak peduli. Jadi kalau misalnya ini lanjut turun dan beneran sampai kuartal kedua ini turun terus, ini adalah swing sell terakhir di sini. Itu sih. Untuk secara H4 seperti itu ya. Untuk masalah di tengah-tengahnya agak sulit sih. Ya, di tengah-tengah ini cukup sulit. Kisaran harga ya sebenarnya sih bisa saya kasih untuk kisaran harganya. Kisaran harga untuk di H4 supportnya ya ketika dia sudah melewati liquidity trendline di sini. Kisaran harga 5135 ya. Ini angkanya sih nggak begitu bagus sih sebenarnya. Saya mengacu pada kejadian ini sebenarnya nih ya. 5135. Nah ini ya. Jadi selama dia masih di atas 5135, sebentar coba saya ukur pakai Fibo juga. Set ya 50%. Kalau ditarik dari sini 61,8. Ya, bisa lah ya, ini masih oke lah. Jadi selama H4 tidak tutup di bawah 5135, menurut saya ini masih worth it buat nanti ambil posisi buy-nya. Kalau dia turun ke bawah ya, untuk dia retrace ngambil semua liquidity di sini. Nanti kalian ngide cari buy, silahkan. Oke. Sekarang H1. Ini H4 kalau dilihat ini kan sudah retest ya, breakout, retest lagi. Apakah sekarang ini bisa ngambil buy ketika marketnya masih bertahan di atas 5190? Ya kalau kalian sekarang ngelihat ini bisa untuk buy sih silakan. Cuman saya pribadi sih saya lebih prefer ini diambil sih. Saya lebih prefer ini diambil sih. Ini diambil nih. Aduh enak banget nih ya. 1, 2, 3. Ini enak banget semua nih. Ini adalah New York low. Kemudian ini adalah London low. Kemudian ini adalah let's say lah Asia low di sini ya jam 12 soalnya nih. Jadi 3 sesi di sini disabet semua. Kemudian H1 di sini juga ada satu area demand-nya pas juga. Disabet semua, kena demand, mental 5135. Wah ini enak sih. Itu sih, saya sih prefernya kayak begini ya. Untuk ngambil posisinya. Jadi kalau sekarang sih saya masih kurang srek kalau ngambil posisi sekarang sih. Karena ini di tengah dan juga agak noise, itu aja. Ya, agak noise. Di 15 menit marketnya di sini cukup ngerespect ini. Wah ini juga ada liquidity juga nih, banyak banget ya. Ini bahkan 15 menitnya ini ada juga di sini. Saya worry-nya ini kalau tembus 5190 ya ini ngerambat bisa sampai ngerambat bisa sampai 5180, 5179, drop sampai 5160 dalam satu kali tarik. Jadi saya tidak terlalu berani untuk bisa ngambil buy di sini sih. Ya. Walaupun sekarang secara 15 menit dia ini sedang meretest area demand-nya sendiri. Cuman ya kalau misalnya kalian tadi sudah dapat ya kan saya pribadi sih ya di sini ada bullish engulfing langsung entry buy ya ini sih bisa udah langsung dapat nih 50 pip. Cuman saya pribadi sih enggak sih. Ya, kalau saya pribadi untuk cari buy-nya masih sama seperti ini dibabat dulu semuanya habis bersih ke bawah, ngambil demand-nya baru ambil terbang. Kalau mau sell sekarang sell ya. Kalau sell ya wah ini agak sulit sih. Agak sulit sih nge-sell sebenarnya ya. Tadi kan H4 fair value gap ya kan. Ternyata di 15 menit kita ada supply-nya ternyata di sini. Berarti kalau ada yang ngide untuk cari sell oke, 5281. Sellnya di atas ini kita nggak bisa sell di bawah sih. Ini menurut saya sellnya adalah sell di atas nih. Ini tidak bisa sell di bawah. Ini 15 menit area OB-nya ya, atau area supply-nya.
Kalau mau sell di bawah ya, kalau kalian mau sell di bawah, ekstrimnya adalah kalau ada 15 menit lagi di bawah 5190 ya, atau enggak ekstrimnya adalah kalau ada 15 menit di bawah 5200. Wah, itu sangat gila sih sebenarnya. Kalau ada 15 menit drop di bawah 5900 ya, di bawah ini, atau enggak di bawah 5197 ya, ini 5198. Kalian ngide untuk cari sell ekstrim ya kan, langsung kayak begini misalnya nih, kalian ngelihat breakout, kemudian kalian cari retest dikit, atau kalian langsung open dengan harapan target sampai bawah di sini. Well, silahkan. Cuman sekali lagi ini high risk banget nih kalau ada yang mau ngide untuk cari langsung sell di bawah ini. Itu aja sih. Oke, jadi hati-hati. Hari ini kita ada data CPI ya. Nggak tahu nih apakah kita akan mendapatkan data CPI yang hijau semua atau merah semua, atau ini bahkan hitam atau mix. Semoga sih nanti malam saya pribadi adalah ngelihat data inflasinya ini naik semua sih, supaya inline dengan yang namanya marketnya ini secara teknikal sudah ngambil daily ini semua ya kan, bisa untuk lanjut turun lagi dan sampai di kuartal kedua dia turun ya. Semoga aja sih, tapi kalau misalnya nggak sesuai juga ya udah nggak masalah juga ya kan. Berarti kita ngelihat ataupun kita beradaptasi dengan kejadian market yang akan terjadi ke depannya. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat nanti malam kita ada live di Discord atau enggak di Zoom. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini dan sampai jumpa di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.